Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Hannan Al-Mannan Al-Munzilil Qur'ani bil hikmati wal bayan. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yubarik lana wa lakum fi Rajab wa Sya'ban wa yuballighna Ramadan. Wa usalli wa usallim ala sayyidi waladi Adnan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati, yang kita muliakan segenap para guru-guru kita, para alimul ulama, terkhusus para habaib, para kiai, para asatidzah yang hadir bersama kita pada kesempatan yang mulia ini. Ada Habibana Mahbub Al-Habib Muhammad Amin Al-Hamid, Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas, Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, dan juga tamu mulia kita yang datang dari kota Madinatul Munawwarah yang baru saja menyampaikan begitu banyak ilmu dan hikmah untuk kita semua tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Para habaib yang lainnya mohon maaf tidak fakir sebut namanya satu persatu. Dan teristimewa yang saya hormati, yang saya cintai, akhina sahibul ma'had Obat Nurul Falah Kiai Haji Muhammad Muhyi, yang mudah-mudahan semua langkah beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pondok pesantrennya, murid-muridnya semua dalam ridho Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua niat dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kumpulnya kita di sini dalam memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab Allah menurunkan limpahan barakah dan rahmat pada kita semua. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah, semua doa kita diijabah Allah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan semua kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu banyak kita tadi mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas perihal mukjizat Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, semua apa yang beliau sampaikan kita terima dengan baik, tidak ada keraguan sedikit pun. Alhamdulillah. Coba tadi beliau terangkan kepada kita, konon dulu peristiwa Isra Mi'raj ini yang menceritakan langsung, yang bersangkutan langsung dalam mukjizat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Justru mereka orang-orang kafir Makkah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat ini kita bukan dengar langsung dari Nabi, kita bisa menerimanya dengan baik
karena Allah sudah memberikan keimanan dalam hati kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ini iman kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah nyatakan dalam surat Al-Isra, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan tidaklah kami jadikan apa yang kau lihat dari apa yang kami perlihatkan, melainkan itu adalah merupakan fitnah, ujian untuk umat manusia. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah juga bagian daripada cara Allah untuk memfilterisasi mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mana mereka yang setengah-setengah dalam keimanannya, atau memang mereka yang tidak dikehendaki iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jika kita membicarakan mukjizat, itu sudah berarti semua merupakan perkara yang khariqul adah, di luar daripada nalar kita, di luar daripada logika kita. Gak akan ada yang masuk dalam akal kita. Tidak ada kita bisa menerimanya kecuali dengan keimanan kita kepada Allah. Kita meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita dengar perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak yang begitu jauh, yang konon dulu perlu ditempuh dalam 30-40 hari perjalanan pergi, 40 atau 30 hari perjalanan pulang, ditempuh Nabi hanya dalam waktu yang singkat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ad-Daifai, perjalanan singkat itu tadi juga beliau jelaskan, "Tsumma arudduhu minal 'arsy wa qabla an yaqrudal farash wa ghanala jami'al ma'arif." Allah kembalikan Nabi Muhammad dari Ars ke Masjidil Haram sebelum alas tidur beliau kembali menjadi dingin, dan beliau sudah mendapatkan semua apa yang diharapkan. Apa maksudnya? Ya, mungkin tadi beliau sudah jelaskan, tapi kita mungkin kurang nangkep. Apa maksudnya Nabi kembali ke Mekah, alas tidurnya belum kembali dingin? Pak, kita nih kalau tidur, atau mungkin antum dari tadi ini sudah duduk di sini berjam-jam, itu kalau kita bangun dari tempat kita duduk, atau dari tempat kita tidur, kita pegang coba tempat duduk kita, ada nggak suhu hangatnya? Ada kan? Kalau kita tidur tuh kita bangun dari kasur kita, apalagi yang nggak punya AC, ya bukan hangat lagi, basah keringat mungkin. Hangatnya ada. Nabi ketika Isra dari Masjidil Haram, Nabi sedang tertidur di sini. Beda-beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi tidur di Hijr Ismail, ada yang mengatakan sedang tidur di rumahnya Ummu Hani bin Abi Thalib. Dijemput sama malaikat Jibril, Nabi sedang tertidur. Nah, Allah katakan Nabi balik ke Masjidil Haram, itu tempat tidurnya Nabi masih ada angetnya. Nah, anget bekas kita tidur itu hilang nggak sejam? Nggak sampai sejam, paling hitungan menit saja. Coba nanti masing-masing cek ya tempat duduknya anget apa enggak. Kalau kata orang Betawi, ini Sunda kan nih, saya ini Betawi. Kalau perempuan, dia kalau duduk tempat duduknya anget, tandanya apa, Be? Anaknya banyak. Oh. Kalau perempuan, kalau orang laki dia duduk anget, bininya banyak. Silakan cek masing-masing saya. Jadi begitu singkat perjalanan yang begitu dahsyat dialami oleh Rasul, Allah kasih durasi sangat singkat sekali waktunya. Al-Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah iyyakum bihi wa bi ulumi fid dharain wa rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Beliau mengatakan mukjizat Isra dan Mi'raj ini berhubungan dengan 5 alam, bukan hanya berurusan dengan alam dunia saja. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak sebaliknya. Gak semua mukjizat Nabi ada pada Nabi dan Rasul yang lainnya. Bahkan Allah kasih Nabi mukjizat lebih dahsyat dari semua Nabi dan Rasul yang ada.
Nabi Adam dikenal dari surga turun ke bumi. Nabi Isa dari bumi ke langit. Nabi Muhammad bolak-balik Allah kasih. Subhanallah. Ini mukjizat Isra Mi'raj ada hubungannya dengan 5 alam. Pertama dengan alam dunia. Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua dengan alam samawat, alam langit. Tadi dijelaskan nama beliau Nabi Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketujuh, Sidratul Muntaha, Mustawa ilal Arsh. Ada 10 ma'arij, 10 tingkatan Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke tempat ila haitsu sya'allah. Itu mengisyaratkan, kata Habib Saleh, bahwa Nabi akan meninggal dunia di tahun ke-10 dari hijriahnya. Yang ketiga alamul fadha. Alamul fadha ini alam yang ada di antara alam dunia dan alam samawat. Maka ketika Allah sebut langit dan bumi ada kata wa ma bainahuma. Yang keempat alamul akhirah. Isra Mi'raj juga berhubungan dengan alam akhirat. Kenapa? Karena dalam Isra Mi'raj Nabi diizinkan Allah untuk masuk ke surganya. Nabi melihat keindahan dan kenikmatan surga, dan surga pun menjadi lebih nikmat, menjadi indah dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah izinkan Nabi juga untuk ke neraka. Nah, ini ada 2 pendapat ulama nih. Ada ulama mengatakan Nabi cuma melihat neraka karena tidak pas, tidak pantas sosok Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam neraka. Tapi ada yang mengatakan Nabi diizinkan oleh Allah untuk masuk ke neraka sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang lebih besar dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api dunia. Nabi Muhammad tidak tersentuh sedikit pun dengan api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa Nabi lain dikasih mukjizat, Nabi juga dikasih itu mukjizat lebih hebat lagi. Nabi Ibrahim nak kebakar kan sama api dunia. Nabi Muhammad tidak mempan dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kelima alamul mithal. Alamul mithal ini dimasuki oleh Rasulullah di perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat Nabi diberangkatkan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ Allah kurang lebih memperlihatkan kepada Nabi 20 gambaran tentang umat manusia, baik yang buruknya ataupun yang mulianya. Di situ Nabi melihat kelompok manusia yang sedang disiksa malaikat, dihancurkan kepalanya. Ada yang sedang digunting lidah dan mulutnya, ada yang sedang memakan dagingnya sendiri, ada yang sedang memakan daging busuk dan dia meninggalkan daging yang halal dan yang bersih. Semua itu Nabi saksikan. Nabi pertanyakan kepada malaikat Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Yang dihancurkan kepala itu orang yang suka ninggalin sholat. Jadi tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat itu siksa dan adabnya begitu pedih. Ini dihancurin kepalanya sama malaikat. Kita disambit bocah aja sakit ya, cuma model benjol doang itu kita kagak mau. Ini dihancurin, kepala kita hancur, dihidupkan dan seterusnya demikian. Itu baru satu bentuk adabnya, belum azab siksa-siksa yang lainnya. Ada lagi yang mulutnya, lidahnya digunting oleh gunting neraka, oleh malaikat. Itu orang yang suka fitnah, orang yang suka menebar hoax, orang yang suka mengajak tapi tidak melakukan, mencegah tapi dia mengerjakan. Ada yang memakan dagingnya sendiri, ya, dicabik-cabik dagingnya kemudian dimakan. Itu orang-orang yang suka riba, hati-hati, karena Allah gambarkan kita yang berriba menggunjing laksana kita memakan daging saudara kita sendiri dalam keadaan mayit. Dan ada satu yang istimewa disaksikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa, yaitu Nabi mencium bau harum yang sangat merebak, wangi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril,
Ini bau harum, bau wangi dari mana? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini bau harum wangi adalah bersumber dari kuburnya Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun artinya tukang sisir anaknya Fir'aun, bukan si Masyitah anaknya Fir'aun, bukan. Pak, Masyitah itu bukan nama, ya, itu jenis pekerjaan. Masyitah, tukang sisir. Nah dulu kan kita sering juga dengar cerita kesalehannya Masyitah. Akhirnya kita sebut aja tuh Siti Masyitah, Siti Masyitah, Siti Masyitah. Namanya bukan Masyitah. Akhirnya punya anak perempuan dinamain Masyitah. Udah gede kerja di salon deh. Wallahu a'lam tuh Masyitah namanya siapa, aku belum kenalan. Kita tanya Habib Maksin, sebelum Masyitah men Habib. Oh Habib juga nggak tahu. Dulu belum ada WA, gue susah kenalannya. Jadi kata malaikat Jibril tuh bau wangi dari kubur Masyitah binti Fir'aun. Allah kasih kemuliaan tuh perempuan yang sebagai pembantu budak dari orang zalim, kuburnya mengeluarkan bau harum yang dicium oleh baginda Nabi ketika Isra. Masya Allah. Kenapa? Itu Masyitah. Dulu ketika dia lagi nyeritin, tahu nyeritin? Dia nyisirin. Kalau nyeritin nyari kutu ya. Kali anaknya Fir'aun kutuan. Kutu Mesir nih, bukan kadal Mesir. Tuh sisirnya jatuh. Ketika dia masih mengambil sisirnya, dia nyebut nama Allah, dia baca Bismillah. Si anaknya Fir'aun dengar. Ini Fir'aun kan songong. Ya. Jadi model pemimpin songong tuh bukan ada baru sekarang aja, asal tahu aja loh. Dari dulu, dari zaman Fir'aun tuh udah banyak yang songong-songong. Kata anak Fir'aun, siapa lo sebut tadi? Ini saya nggak bisa bahasa Sunda, jadi pakai bahasa Betawi aja ya. Aing, oh aing. Allah, siapa itu Allah? Tuhan saya. Kau tidak mengakui ayah saya sebagai Tuhanmu. Tuhanku Allah, kata Masyitah. Waduh bapak gua loh. Ambil bahasa Sunda Habib. Habib nggak bisa Sunda juga. Diaduin ke bapaknya, B. Oh B. Ini translate Betawi, repot nih. Si Ito yang ngakuin Babe sebagai Tuhan katanya. Lah yang bener Neng. Lah iya. Kata Tuhannya Allah. Panggil tuh si Masyitah sini. Gua mau tanya langsung. Ditanya, dipanggil. Masyitah, lu gak ngakuin? Lu gak ngakuin? Gua sebagai Tuhan lu. Tuhan maksa nih. Pengen diakuin nih. Dulu ternyata lebih parah. Bukan jadi itu aja yang pengen diakuin tuh ya. Tapi dia nggak pakai curang tuh jadi raja tuh, nggak ada pilih-pilihan soalnya. Kata Masyitah, Tuhan saya Allah. Oh kalau ente nggak mau ngakuin anda sebagai Tuhan, ente bakalan bunuh sekeluarga. Ditantang, diancam, nyawanya sekeluarga dihilangin untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Ini kelewat songong nih kalau Fir'aun, dia ngaku anna rabbukumul a'la. Ya, bukan pengen 3-4 periode, ngaku Tuhan lebih parah lagi. Ngaku Tuhan nih, lebih parah lagi nih. Makanya matinya kelelap tuh orang. Makanya sombong-sombong kayak matinya bakal kelelap nanti nggak ada yang nolongin. Kata Masyitah, enggak, Tuhan saya Allah. Akhirnya dia punya keluarga, suami, anak-anaknya dikumpulin semua.
pasukannya suruh nyiapin tuh penggorengan besar, ya, untuk dipanasin minyak panas di situ, diancam nih pas itu. Ya, kalau masih nggak ngakuin Fir'aun sebagai Tuhannya, satu persatu di depan matanya nih keluarganya dibunuh. Tetap dia pertahankan imannya kepada Allah, saudara. Suaminya, anak-anaknya, semuanya mati di depan matanya. Ini perempuan nih. Maka alhamdulillah kita sekarang seberat-beratnya nih godaan, ujian, tantangan iman kita, nggak ada yang kayak seberat Siti Masito yang diancam nyawa dan keluarganya untuk mati, untuk meninggalkan agama Islam. Tapi kita harus ambil ibrah, pelajaran. Ini perempuan kuat, imannya mantap kepada Allah, tidak takut kehilangan apapun. Yang ditakutkan hanya kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicari hanya ridha Allah. Sampai terakhir tinggal dirinya dan anak yang baru lahir. Ya, anak baru lahir masih kecil, masih orang, timbul rasa iba seorang ibu. Mikir, kesiannya anak baru lahir, masih empuk tulangnya, masih muda, bukan balita, balibul, bawa 5 bulan, kayak sate untuk balibul ya. Ragunya bukan dia mau meninggalkan imannya, cuma ibu saya kepada anaknya. Dengan izin Allah, itu anak yang masih kecil, masih orang baru lahir, dia bisa berbicara dengan jelas tegas kepada ibunya untuk tetap tegar mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam hadis Nabi sebut tuh, ada 5 atau ada 10 totalnya tuh anak-anak bayi yang baru lahir bisa berbicara dengan izin Allah. Salah satunya ini anaknya masih toh. Ada lagi bayi dalam kisah Jurej. Ada lagi yang namanya Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bayi ngomong mamanya, demak jangan takut, tetap aja pertahanin itu imam. Nggak apa-apa kita mati digoreng juga, yang penting Allah ridho sama kita. Akhirnya Masiko dan anaknya sekeluarga semua mati dibunuh dengan keji oleh Fir'aun, saudara. Subhanallah, apa yang diperjuangkan tidak menjadi sia-sia, menjadi satu catatan amal yang sangat baik, yang sangat mulia di sisi Allah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW dalam Isra-nya melihat apa yang Allah berikan kepada beliau, mencium bau harumnya. Digoreng hidup-hidup, iman dipertahani. Orang sekarang ditukar minyak goreng, mie goreng, nasi goreng, untuk menentang imannya, meninggalkan akidahnya, dia rela. Makanya hati-hati, ini kita udah mulai masuk tahun-tahun pemilu ya. Banyak orang yang baik mendadak, betul. Banyak orang yang soleh mendadak, yang nggak pernah pakai kerudung, tahu-tahu dia pakai jilbab. Yang nggak pernah hadir taklim, tahu-tahu dia hadir taklim. Yang nggak pernah ke masjid, ujuk-ujuk ke masjid, tahu ujuk-ujuk, tiba-tiba dia ke masjid. Yang nggak pernah sedekah, dia sedekah. Dulu diminta bantuan susah, sekarang nggak diminta, dia datang sendiri. Hati-hati, jangan sampai kita punya akidah mudah dibeli dengan dunia. Kita ini udah ada di fase akhir zaman, semakin dekat kita dengan kiamat. Yang kata Nabi, inna baina yaday sa'ah fitanan kabita'il lailil mudlim. Ketika sudah dekat kiamat, akan banyak datang fitnah, ujian seperti datangnya malam yang gelap gulita. Kalau udah keadaan seperti itu, nanti akan nampak yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira. Pagi orang akan nampak masih beriman, sorenya dia udah kafir. Saking dahsyatnya tuh fitnah, sore masih beriman, paginya dia bisa kafir. Apa sebab? Kata Nabi, ya bi'dinahu bi'aradin minad dunya. Kan banyak orang yang akan menjual agamanya dengan harta duniawi yang sedikit.
Contoh nih Mas Ito, contoh, walaupun dia dan keluarganya harus mati terbunuh dengan cara yang keji, dia tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah. Sekarang kita dibeli dengan sembako, diberi uang sekian, kita rela menentang agama kita, kita rela memperjuangkan kezaliman dan kebohongan, kita rela menentang ulama kita. Apa yang mau kita cari? Alhamdulillah, di negeri kita ini masih banyak ulama-ulama yang baik, banyak orang-orang yang saleh. Kalau kita bukan ulama, bukan orang saleh, setidaknya kita ada di barisan mereka. Setuju? Jangan tergiur dengan dunia apapun, berapapun yang diberikan. Kalau di situ kita diminta untuk menentang agama kita, jangan pernah mau. Kalau dengan fitnah semacam ini kita sudah kalah, gimana kalau kita menghadapi Dajjal langsung nanti? Baru kena sembako kita udah bingung. Dajjal nanti bakal nenteng surga di tangan kanannya, bakal lebih terlena lagi kita. Contoh nih Mas Ito, ya, diancam demikian, perempuan, pembantu, budak dari orang zalim, tapi memiliki keimanan yang begitu kuat. Makanya jangan kita jauh dari majelis-majelis itu, jangan kita jauh dari habaib kita, dari ulama-ulama kita. Manfaatkan ilmu-ilmu beliau untuk membentengi iman dan akidah kita. Kita doakan ya Ustaz Muhyi, biar pesantrennya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya ilmu manfaat, dakwahnya istiqamah, insya Allah menjadi kebanggaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.